Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Gifty Suci Ayuni dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghantaran impuls saraf. Sistem saraf merupakan sistem organ yang paling rumit, tersusun antara jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostatis, proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Sinyal-sinyal listrik yang sangat kecil dan bolak-balik dengan membawa informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Sinyal listrik tersebut dinamakan impuls atau rangsangan. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari selabut saraf. Berikut ada dua cara yang dilakukan neuron sensorik untuk menghantarkan impuls tersebut, yaitu melalui membran sel atau membran plasma dan melalui sinapsis. Pertama, penghantaran impuls saraf melalui membran plasma. Di dalam neuron sebenarnya terdapat membran plasma yang sifatnya semi-permeable. Membran plasma neuron tersebut berfungsi untuk melindungi cairan sitoplasma yang berada di dalamnya. Hanya ion-ion tertentu yang akan dapat bertransport aktif melewati membran plasma menuju membran plasma neuron lain. Apabila tidak terdapat rangsangan atau neuron dalam keadaan istirahat, sitoplasma di dalam membran plasma bermuatan listrik negatif, sedangkan cairan di luar membran bermuatan positif. Keadaan yang demikian dinamakan polarisasi. Perbedaan muatan ini terjadi karena adanya mekanisme transport aktif, yakni pompa natrium-kalium. Konsentrasi ion natrium di luar membran plasma dari suatu akson neuron lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalamnya. Sebaliknya, konsentrasi ion kalium di dalamnya lebih besar daripada di luar. Akibatnya, mekanisme transport aktif terjadi pada membran plasma. Kemudian, apabila neuron dirangsang dengan kuat, permeabilitas membran plasma terhadap ion Na+ berubah meningkat. Peningkatan permeabilitas membran ini menjadikan ion Na+ berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Fase seperti ini dinamakan depolarisasi. Sementara itu, ion K+ akan segera berdifusi keluar melewati membran plasma. Fase ini dinamakan repolarisasi. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Pertama, potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Kedua, depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Pada lokasi potensial aksi pertama, membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Nah, di kondisi depolarisasi ini akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga menyebabkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar sepanjang akson. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali, dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori.
atau undershoot. Selanjutnya yang kedua, penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Selain melalui membran plasma, impuls juga dihantarkan melalui sinapsis. Sinapsis merupakan persambungan unik yang mengendalikan komunikasi antar satu neuron dengan sel-sel lain. Sinapsis dapat ditemukan di antara dua neuron, antara reseptor sensorik dan neuron sensoris, antara neuron motoris dan sel otot yang dikontrolnya. Selain itu, sinapsis dapat ditemukan di antara neuron dengan sel kelenjar. Struktur sinapsis. Pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak, membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Permukaan membran tombol sinapsis ini dinamakan membran prasinapsis yang menghantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya. Impuls juga tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit atau badan sel yang dituju. Membran yang demikian dinamakan membran paskasinapsis. Di antara kedua membran ini dipisahkan oleh suatu celah yang disebut celah sinapsis. Di dalam tombol sinapsis terdapat suatu zat kimia yang dapat menghantarkan impuls ke neuron berikutnya. Zat yang demikian dinamakan neurotransmitter. Saat menghantarkan impuls, dalam sitoplasma neurotransmitter dibawa oleh banyak kantung dalam sitoplasma yang disebut vesikula sinapsis. Ada berbagai macam jenis neurotransmitter. Contohnya asetilkolin, dopamin, noradrenalin, dan serotonin. Asetilkolin berada pada seluruh sistem saraf, sementara noradrenalin berada pada sistem saraf simpatik. Sementara dopamin dan serotonin terdapat pada otak. Asetilkolin dan noradrenalin merupakan salah dua neurotransmitter utama yang terdapat pada mamalia. Mekanisme kerja sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat atau terjadi depolarisasi. Sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran paskasinapsis. Setelah impuls dikirim, membran paskasinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Enzim tersebut misalnya enzim asetilkolineterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam etanoat. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis kolin dan asam etanoat akan disimpan, sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.